Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas TO literasi bahasa Inggris. Silahkan disimak baik-baik ya. Oke, selanjutnya kita akan mulai dari bahas nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1 adalah what can be inferred from the text above. Nah, berarti kesimpulan, infer itu kesimpulan. Nah, jadi kita mencari kesimpulan dari teks nomor 1 ini apa. Anyway, teks ini tentang technology for teens good or bad. Jawaban yang benar adalah yang D, yaitu if they prefer to online chat rather than socialize, Indonesian teenagers will grow up to be people who do not care about each other. Jadi jawabannya yang D ya guys. Selanjutnya nomor 2, soalnya adalah what can be inferred from the text above. Nah, soal ini nih mirip sama soal nomor 1 ya guys. Jadi kalau misalkan ada infer itu berarti kamu tinggal menyimpulkan inti dari teks ini. Biasanya bisa dengan cara kamu scanning atau membaca cepat ya. Untuk jawaban nomor 2 adalah yang C, yaitu they have custom significance and in addition excellence. Jadi bisa memiliki kepentingan they have custom significance and addition excellence. Jadi mereka itu bisa memiliki kepentingan ritual serta juga kecantikan, atau mereka itu bisa mengcustom. Jadi kan ini menceritakan tentang koreografer ya, koreografer oleh Dedi Lutan. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, kalau soal nomor 3 dia itu lebih spesifik karena diminta dimension paragraf mananya. What is the main idea of the first paragraph? Nah, yang dimention itu first paragraph, berarti kamu hanya cukup mencari main idea di first paragraphnya aja. Nah, first paragraphnya di sini tentang the eminent choreographer Dedi Lutan as of the late exhibited his most recent work Hutan Pasir Sunyi or the Silent Sand Forest. Nah, di sini pilihan yang benar adalah yang B, karena Dedi Lutan adalah koreografer ternama yang karya barunya. Jadi di sini membahas tentang Dedi Lutan ya. Jadi jawabannya sekali lagi yang B, yaitu Dedi Lutan is well known choreographer. Karena kan emang membahas tentang si Dedi Lutan tadi itu. Oke, selanjutnya soal nomor 4. The festival generally symbolizes the victory of light over darkness. Paragraph 1. The underlined word is could be best replaced by. Yang di garis bawahi yang di underline adalah kata victory. Nah, biasanya kalau misalkan menemukan soal could best be replaced seperti ini atau similar meaning atau same as, itu biasanya dia tentang sinonim ya guys. Nah, karena sinonim, maka di sini kita diminta sinonim dari victory itu apa? Victory artinya adalah kemenangan atau kejayaan. Sinonimnya adalah glory yang artinya sama-sama kemenangan atau kejayaan. Nah, kalau misalkan history artinya sejarah. Kalau winner artinya adalah pemenang. Kalau defeat artinya kekalahan dan serenity artinya ketentraman atau kedamaian. Oke, selanjutnya nomor 5. But it was not until 2 decades later, paragraph 2, the underline word refers to. Nah, paragraf yang di underline di sini adalah kata it. Setelah but ada kata it, nah itu yang di garis bawahi. Nah, it-nya itu refers kemana? Nah, kalau refers ini berarti merujuk kan artinya, jadi merujuk kemana? So, untuk menyelesaikan soal seperti ini, you should check the before sentence atau paragraf sebelumnya ya, untuk menyempurnakan teks ini atau memahami teks ini. Dan kita jadi bisa tahu deh it itu refers kemana. Nah, di sini it itu refers ke it was published 2 decades later. Nah, sebelumnya ada kata Darwin formulated his bold theory in private after returning from a voyage around the world aboard HMS Beagle, but it was published 2 decades later. Nah, ini sebelumnya itu sedang membahas tentang teorinya si Darwin. Maka jawabannya yang C itu Darwin's theory. Selanjutnya soal nomor 6. What can we infer about the passage? Nah, kalau infer itu tadi sama ya, kesimpulan, and then you can check it at the last paragraph. Nah, di sini paragraf terakhirnya ada kalimat yang seperti ini. A book that has deeply influenced modern Western society and though. Nah, maka merujuk dari kalimat tersebut berarti kesimpulannya adalah
B, yaitu Darwin made theory that influence modern Western society and law. Jawabannya yang B ya guys. Next, selanjutnya soal nomor 7. The word creature in line 2 is closest meaning to. Oke, creature artinya makhluk hidup. Maka dia kalau closest meaning itu tadi sama ya, seperti yang kalimat seperti soal sebelumnya, itu tentang sinonim kalau closest meaning. Nah, maka sinonim dari creature adalah mortal yang artinya hidup atau makhluk hidup. Nah, kalau misalkan option A itu jawaban itu adalah plant yang artinya tanaman. Kalau option B abstrak, yaitu abstrak. Kalau option C artinya inanimate artinya tidak bernyawa. Nah, berarti ini malah seharusnya menjadi antonim dari creature gitu ya. Terus animation artinya animasi. Maka sekali lagi jawaban untuk nomor 7 adalah D, mortal. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Termat stats comprise of diverse classes. Line 3, the opposite of the underlined word is. Oke, di sini mintanya opposite. Yang di underline adalah kata diverse. Opposite itu artinya antonim. Jadi nggak sama closest meaning tadi ya. Kalau closest meaning itu dia sinonim. Nah, maka kalau opposite itu lawan kata, jadi kita harus cari lawan kata dari diverse. Diverse itu artinya terbagi atau diverse itu artinya beragam, terbagi gitu. Maka lawan katanya adalah similar, yaitu sama. Kalau divergent itu artinya berbeda, variety juga bervariasi, sama aja ya. Kalau several itu beberapa, heterogenesis itu juga artinya heterogen. Kalau heterogen kan berarti artinya banyak ya gitu. Kalau homogen kan cuma satu jenis. Nah, heterogen itu beragam jenis gitu. Jadi kalau selain yang similar tadi, maka semuanya adalah sinonim dari diverse. Maka jawabannya adalah similar yang merupakan antonim dari diverse. Karena yang dimintanya adalah opposite, yaitu antonim. Selanjutnya, soal nomor 9. The possibility that one prevents these adults with toxic. Lines 13. The underlined word is similar with. Oke, di sini yang minta toxic ya. Nah, ada kata similar nih. Tebak kira-kira sinonim apa antonim? Ya, sinonim. Nah, toxic artinya adalah racun. Maka sama seperti poison, yaitu yang D. Kalau helpful artinya penolong. Kalau health, ya pasti tahu lah ya, sehat. Harmless artinya tidak berbahaya. Sedangkan kalau harm itu berbahaya ya. Nah, kind artinya baik. Jadi jawabannya yang D itu poisoned. Oke, nah soal nomor 10. What can be inferred from the text above? Teks di sini membahas tentang Ebola ya. Beware of Ebola epidemic, yaitu wabah Ebola gitu ya. Nah, dan wabah Ebola itu menjadi the most deadly virus. Di sini ada ya. What makes Ebola virus become so dangerous is its ability to breed. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa jawabannya adalah yang D, Ebola virus is the most deadly virus gitu. Karena di sini ada keterangan kalimat ya, this virus can agglutinate blood cells, then this condition can inhibit blood flowing to other organs. Di sini berarti menyebabkan si Ebola itu sangat berbahaya. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Which of the following statement is true according to the passage? Nah, kalau dari ini kita harus mencari mana yang merupakan kalimat yang benar, yang sesuai yang disebutkan pada teks. Jawabannya adalah yang B, yaitu after attacking the blood, Ebola virus also attacks other organs such as kidney, brain, intestine, liver, and so on. Nah, ini ada teks ya. Kalau yang A kenapa dia salah? Karena di sini harusnya can aja, bukan cannot. Nah, terus yang C kenapa dia salah? Ini juga sama ya, cannot. Harusnya can aja. Yang D kenapa salah? Karena early symptoms are not. Harusnya are similar. Jadi benar gitu ya, bukan negatif. Terus yang E kenapa dia salah? Nah, ini the disease has a very high mortality. Ini juga salah ya. Dia tidak gitu ya, tidak memiliki tingkat hidup yang sangat besar gitu.
Oke, selanjutnya soal nomor 12. The following statement are true according to the passage except. Oke, berarti kalau ini kita harus cari yang salahnya yang mana. Nah, biasanya untuk memudahkan kita bisa cek juga angka pada teksnya ya. Kalau ada angka bisa dicek lebih dulu. Nah, di sini jawaban yang benar adalah yang yaitu some historians believe it ancient Chinese may have started kite flying 1000 years ago. Nah, di sini kan ada angka ya, 1000 tahun. Nah, 1000 tahun itu dia harusnya di teks itu 2000 tahun. Nah, kalau angka kan lebih mudah dicek ya kesalahannya ya. Nah, kalau yang D ini tetap benar. Kita bisa cek 752, nggak ada yang salah. In World War 1 juga sama benernya ya. Jadi, yang salah hanya yang ya bukan hanya, emang jawabannya yang salah ya. Selanjutnya soal nomor 13. Which of the following statement is true according to the passage? Jawabannya adalah yang D. Cats were also used to carry radio signals over long distances. Nah, ini benar ya. Kalau yang A kenapa salah? Ini yang A itu salah karena harusnya crossingnya bukan six sticks gitu. Jadi salah. Nah, terus ini the Wright brothers experiment with kites before they flew the third airplane. Oh, salah ya. Bukan third airplane, tapi first airplane. Nah, yang C itu salah juga. Karena it's not still a popular hobby. Malah dia tuh masih popular ya. Masih popular. Nah, terus yang E kenapa? Di sini kites are not made in many different size. Nah, ini are not, harusnya are aja. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Di sini ada sebuah kalimat ya. Simple kites are made by crossing the sticks and covering them with paper or cloth. Then you attach a string at the end. Nah, this is in the paragraph 2. What can be inferred from the text above? Nah, dari teks ini kita bisa tahu bahwa ini ngomongin apa gitu ya. Nah, ini ngomongin tentang how to make a simple kites. Jadi jawabannya yang C. Jadi kan itu ya, menggunakan 2 stick yang saling disilangkan dan mengcovernya dengan kertas atau kain. Maka jadilah layang-layang. Selanjutnya nomor 15. They storm when warm weather, moist air, and strong winds collide and create a rotating bundle of the thunderstorms and clouds. The underlined word refers to. Nah, ini yang di underline adalah kata day di sini ya. Nah, day-nya itu refers ke apa? Nah, day-nya itu kalau reverse kan tadi kita kudu cek kalimat sebelumnya ya. Nah, kalimat sebelumnya itu ngomongin tentang hurricanes, maka reverse-nya ke hurricanes, itu jawabannya yang C. Selanjutnya soal nomor 16. The following statements are true except. Nah, ini kita harus cari yang benar. Kalau ada kata except berarti kecuali. Jadi kita jadinya cari yang salah. Yang salah adalah yang B, itu a hurricane might last a few hours or several weeks. Nah, bukan several weeks ya, but several days. Just several days, not several weeks. Maka jawaban yang B itu salah. Oke, selanjutnya nomor 17. Along the road, they stop at several spots to rescue more than 700 enslaved people. The underlined words refers to. Nah, refers to ini yang di garis bawah itu kata D-nya ya. D-nya itu refers kemana? Jawabannya adalah yang E, Tubman and her soldiers. Petunjuknya adalah kalimat sebelum yang menceritakan bahwa Tubman memimpin 150 pasukan pergi ke Carolina Selatan dan melakukan serangan. Jadi ya si Tubman tadi ya sama si soldiernya D-nya yang pergi. Selanjutnya nomor 18. There are some disadvantage of part-time except. Nah, kalau disadvantage itu artinya kekurangan ya, atau kayak kerugian gitu lah ya. Nah, beberapa kerugian dari part-time kecuali, yaitu jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C. You will have more time to go to a party. Jadi itu yang melupakan kecualinya ya. Jadi kalau yang A akan sedikit waktu untuk kerja dan sekolah, untuk dunia sekolah dan juga dunia sosial benar.
Yang B, kamu akan kurang waktu untuk main sama temenmu, itu juga benar. Yang D itu merupakan kekurangannya atau kerugiannya gitu ya. Terus yang D, kamu akan menemukan sumber stres baru di hidupmu. Ya, bekerja itu membuat stres ya kadang-kadang. Terus yang A, will probably get some pressure from your boss. Nah, mendapat tekanan dari bosmu. Itu semua merupakan disadvantage-nya kecuali yang C, lebih banyak pergi ke pesta. Tapi kayaknya kalau kita udah kerja jangan pergi ke pesta sih ya. Selanjutnya soal nomor 19. The following statement are true according to the passage, except. Nah, di sini berarti kita cari yang kecuali, itu jawabannya yang D. Just listening learning method which is used in course of the style of delivering from the teacher which is not suitable. Ini salah ya. Metode listening yang digunakan guru itu masih sangat relevan untuk anak-anak. Jadi nggak ketinggalan zaman sebenarnya ya. Masih sangat cocok, dan itu ada di paragraf kedua. Paragraf pertama. You can check it by yourself. Oke, yang terakhir itu yang sekarang nomor terakhir itu nomor 20. Soalnya adalah which of the following statement is true according to the passage. Nah, ini sebenarnya mirip sama soal nomor 9. Yang membedakan ya tadi dia nggak ada except-nya. Except itu kan kecuali. Nah, berarti kalau yang ini kita emang harus cari mana yang benar. Jawabannya adalah yang E, yaitu in many English examination or test listening section always become the hardest section between the other section like structure, reading and speaking. Nah, dan ini tercantum pada paragraf pertama, kalimat pertama gitu ya. You can check it by yourself. Oke, cukup sekian dari aku. Kalau lebih maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.